wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Putri, NIM 1805 510124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Laila Zahra, NIM 1805510160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafa'ah Qurratu Aida, NIM 1805510164. Skripsi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Promosi dan Desain terhadap Keputusan Pembelian Kendaraan Bermotor Yamaha Mio. Di sini saya akan menganalisis bab 5 dan yang pertama saya akan menganalisis kesimpulan. Yang pertama, pada kata kesimpulan, seharusnya simpulan. Yang kedua, pada kesimpulan nomor 1 di akhir kalimat, hal ini didukung oleh dengan tanda baca titik 2, seharusnya menggunakan tanda baca koma, bukan titik 2. Yang ketiga, pada bagian nomor 1A, terdapat kata koefisien, yang seharusnya huruf K-nya menggunakan huruf kecil, dan di akhir kalimat pada bagian nomor 1A, seharusnya ada tanda koma. Yang keempat, pada bagian 1B, kata uji, huruf U seharusnya juga menggunakan huruf kecil. Yang kelima, pada bagian kesimpulan nomor 2, kalimat hal ini didukung oleh titik 2 yang menggunakan tanda baca koma. Yang keenam, bagian 2A, kata koefisien juga harus menggunakan huruf kecil dan di akhir kalimat menggunakan tanda baca koma. Yang ketujuh, bagian 2B, pada kata uji, huruf U seharusnya menggunakan huruf kecil. Yang kedelapan, pada nomor 3, kalimat hal ini didukung oleh, juga sama seperti dua analisis sebelumnya, yaitu menggunakan tanda baca koma. Dan yang kesembilan, pada bagian 3A, kata koefisien huruf K menggunakan huruf kecil, dan di akhir kalimat menggunakan tanda baca koma. Yang ke-10, pada bagian B, kata uji, huruf U seharusnya menggunakan huruf kecil. Yang 11, nomor 4 juga seperti analisis sebelumnya, yaitu menggunakan tanda baca koma pada akhir kalimat hal ini didukung oleh, dan akhir kalimat pada bagian A juga menggunakan tanda baca titik, tanda baca koma, dan huruf kecil pada kata koefisien dan uji. Yang 12, pada nomor 1 bagian saran terdapat kata otomatis yang seharusnya O-nya menggunakan huruf kecil. Untuk bahasa dan sistematika penulisan judul dan subbab sudah benar dan menggunakan Times New Roman dengan ukuran font 12. Untuk daftar pustaka sudah sesuai dengan penulisan skripsi dan di sini menggunakan data sebagai lampiran. Saya akan menganalisis skripsi dari Universitas Hasanuddin Makassar dari Fakultas Hukum dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan. Dan di sini saya akan menganalisis bab 5 yang berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Sebelumnya di sini saya akan menganalisis kesimpulan. Kata kesimpulan pada bagian ini seharusnya simpulan. Yang kedua, di kalimat pertama, kata berkesimpulan seharusnya menyimpulkan. Dan yang ketiga, nomor 1, kata penyidik seharusnya P-nya menggunakan huruf kecil. Dan yang keempat, kata perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pada nomor 1 seharusnya menggunakan huruf kecil semua. Yang kelima, kata polisi wanita pada nomor 1, kata polisi seharusnya menggunakan huruf kecil. Dan yang keenam, pada kata nomor 2, perlindungan hukum kata perlindungan seharusnya menggunakan huruf kecil. Dan yang ketujuh, kata faktor-faktor dengan tanda baca titik koma
seharusnya tanda titik komanya tidak dispasi. Dan yang kedelapan, kata hukum atau undang-undang, penegak hukum, masyarakat seharusnya menggunakan tanda titik koma. Dan yang benar adalah hukum, undang-undang menggunakan tanda titik koma, penegak hukum, titik koma, masyarakat, titik koma. Dan yang kesembilan, pada bagian saran nomor 2, kata mempertanggungjawabkan seharusnya tidak digabung. Kata yang benar adalah mempertanggungjawabkan dengan spasi. Dan dalam penulisan daftar pustaka dan lampiran sudah benar. Sistematik penulisan pada skripsi ini juga sudah sesuai dengan sistematika penulisan skripsi. Di sini saya akan menganalisis skripsi Ihsan Gunawan tentang motivasi kerja guru tidak tetap di berbagai SMA swasta di Kota Semarang, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. 5. Lampiran dan kelengkapan pada file skripsi yang diunduh tidak terdapat halaman, sehingga mempersulit membaca. File sudah menggunakan kertas berukuran A4, margin atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm, dan sudah menggunakan spasi 1,5, dan menggunakan font Times New Roman. Nomor bab sudah ditulis dengan Romawi. Nomor dan judul bab sudah diletakkan di tengah halaman. Subbab sudah ditulis dengan menggunakan huruf kapital di depannya. Bab 5. Pada penulisan subjudul kata kesimpulan seharusnya yaitu menjadi kata simpulan. Pada kata responden paragraf keempat baris ke-10 seharusnya yaitu menjadi kata responden. Pada kata berterus terang pada paragraf kelima baris ketiga seharusnya yaitu menjadi kata berterus terang dan itu ada spasinya. Pada subjudul saran pada poin kedua banyak menggunakan tanda simbol dan. Pada kata UU guru dan dosen seharusnya menjadi UU guru dan dosen di mana simbol dan diganti menjadi kata. Pada daftar pustaka sudah ditulis sesuai dengan aturan umum dan sudah urut sesuai dengan abjadnya. Dan pada lampiran sudah sesuai, yaitu pada penulisan tiap lampiran sudah dengan huruf dicetak tebal. Akan tetapi penempatannya masih tidak beraturan. Seperti pada lampiran B ini. Dan fotonya ada yang tidak terlihat. Isi pada analisis bab 5 berisi tentang simpulan pada permasalahan penelitian dan uraian semua jawaban yang telah tercapai secara singkat. Serta pada saran berisi tentang perlunya perbaikan-perbaikan yang belum dipecahkan secara tuntas pada permasalahan. Pada daftar pustaka berisi kumpulan sumber referensi yang dirujuk dalam teks skripsi. Pada lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hasil-hasilnya menjadi satu karya ilmiah. Oke, di sini saya akan menganalisis skripsi dari Saudari Nurriza Septiani. Dia berasal dari Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya menganalisis bab 5. Yang pertama itu, pada kalimat kesimpulan itu seharusnya tidak menggunakan kata kesimpulan, tetapi seharusnya menggunakan
kata simpulan. Oke, yang kedua itu pada kalimat dapat menyimpulkan bahwa, itu seharusnya menggunakan kalimat dapat disimpulkan bahwa, gitu ya. Pada kalimat pertanggungjawaban, seharusnya itu kata pertanggungjawaban itu tidak digabungkan. Seharusnya itu dipisah ya, pertanggungjawaban. Dan pada kalimat bertanggung jawab itu juga digabung. Seharusnya itu tidak boleh digabung. Harusnya itu bertanggung jawab. Dan yang kelima, pada kalimat mempertanggungjawabkan, dia juga digabung. Seharusnya itu dipisah, mempertanggungjawabkan. Dan untuk yang keenam, pada kalimat aparat seharusnya tidak menggunakan huruf kapital A-nya, karena kalimat tersebut tidak berada di awal kalimat. Seharusnya itu menggunakan A kecil ya. Dan untuk penulisan daftar pustaka, menurut saya sudah benar. Untuk penulisan kalimat dalam lampiran juga sudah benar. Untuk marginnya, dia menggunakan ukuran 4433 dan sudah menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12. Nah, selanjutnya aku mau analisis skripsi bab 5. Nah, ini aku download di Google. Aku milihnya yang Universitas Negeri Yogyakarta. Kita langsung ke bab 5 aja ya. Sebentar. Masih di bawah. Nah, ini bab 5-nya. Aku langsung aja menganalisis ini. Untuk penulisan judulnya, kayak kata bab 5, simpulan dan saran itu udah bener. Pakainya bold, terus ini kapital semua hurufnya. Kemudian langsung aja ke simpulan. Dari baris pertama sudah betul. Oh iya, ini fontnya juga udah betul, pakainya Times New Roman. Terus spasinya udah kelihatan banget 1,5. Ukuran kertasnya juga A4. Terus kita langsung aja menganalisis ke paragrafnya. Dari baris pertama sudah betul, nggak ada kata yang salah atau gimana-gimana. Kreativitas juga udah betul. Nah, ini setelah koma itu spasi, ini udah betul. Terus untuk tulisan kata teknik ini juga udah betul, karena sering banget aku jumpain kayak teknik itu tulisannya TEKHNIK, padahal yang betul itu TEKNIK. Terus ini pada tulisan jurusan awal hurufnya pakai kapital udah betul. Terus elektronika industri SMK Muhammadiyah Prambanan udah betul. Terus tempatnya di Sleman Yogyakarta pada awal hurufnya juga udah betul. Awal katanya udah betul, hurufnya kapital. Terus setelah koma spasi betul. Terus kita langsung ke nomor 1. Kreativitas, awal katanya hurufnya kapital betul. Nah, ini untuk jurusan itu seharusnya huruf pertamanya itu pakainya kapital kayak di atasnya ini. Terus kemudian untuk elektronika industri di SMK Muhammadiyah Prambanan sudah betul, pakai kata awalnya itu huruf
awal pada katanya itu udah betul. Terus tempatnya di Sleman, Yogyakarta, penulisannya sudah betul. Kemudian kita ke nomor 2. Ini untuk baris pertama sudah betul. Baris kedua ini masih salah lagi. Seharusnya jurusan itu huruf awalnya itu kapital untuk yang J-nya itu. Kayak samping-sampingnya kayak tulisan elektronika industri di SMK Muhammadiyah Prambanan Sleman Yogyakarta. Nah, ini setelah koma spasi. Kemudian sudah betul, langsung aja kita ke yang B, keterbatasan penelitian. Betul, ini pakai awal huruf awal katanya itu pakainya kapital. Terus ini lagi untuk penulisan jurusan itu awal hurufnya yang J ini harusnya kapital. Sudah betul. Nggak ada yang typo, aku belum nemuin. Langsung aja kita ke yang A. Ini kayaknya A, B, C ini salah. Seharusnya itu nulisnya pakainya angka 1, 2, sama 3 gitu. Karena sebelumnya juga nggak ada penjabaran angka. Jadi yang betul itu A, B, C nya ini diganti angka 1, 2, 3 gitu. Terus untuk yang A sudah benar. Yang B eksperimen sudah benar. Nah, ini ex post facto ini dicetak miring karena ini bahasa Inggris atau bahasa asing. Jadi kalau ada bahasa Inggris atau bahasa asing di karya ilmiah gitu harus dicetak miring untuk jadi pembeda. Terus yang C, siswa terhadap, kita masuk ke baris kedua, sudah benar, sudah betul. Sekarang selanjutnya kita ke yang C, yang saran. Nah, ini jurusan penulisan jurusan lagi ini salah. Seharusnya huruf awalnya ini pakainya kapital kayak yang di atas tadi. Sudah benar. Langsung aja yang nomor 1, bagi guru. Ini saran untuk guru. Langsung ke baris pertama. Sudah betul. Baris kedua nggak ada yang salah. Ketiga betul. Keempat teknologi ini juga betul, bukan teknologi tapi teknologi yang betul. Terus yang kedua untuk peneliti selanjutnya, kita mulai yang A dulu. Nah, ini eksperimen ini seharusnya nggak usah kapital, biasa aja E-nya. Terus yang B udah benar. Kita langsung aja. Oh iya, dari analisis tadi bisa disimpulkan bahwa pada bab 5 ini bahasanya udah baku dari yang aku lihat. Terus untuk margin atasnya 3 cm, margin yang kanan 3 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm sudah betul. Dan ada halamannya juga sudah benar. Kemudian ukuran fontnya juga 12
sudah benar. Kita langsung aja ke daftar pustaka. Nah, sebelumnya saya udah menganalisis dan menurut saya semua sudah benar. Kayak dari tanda bacanya, terus penulisan judulnya dicetak miring, kemudian pada huruf awal di perkataannya itu dicetak kapital, kemudian setelah koma itu ada spasi, setelah titik spasi penulisan tempat kapital huruf awalnya, penerbitnya juga huruf awalnya kapital, betul. Terus tahun dikurung, betul. Kita langsung aja ke lampiran. Ada beberapa lampiran yang dalam proses scan-nya itu tidak rapi, sehingga pada saat dilampirkan itu hasilnya miring seperti sebentar pada nomor 6. Sebentar. Oh ini. Nah ini pada nomor 6. Lihat. Ini bisa dilihat kan nggak rapi. Terus ini ada juga untuk surat, ada yang paling bawah itu surat izin sama surat keterangan izin. Nah ini juga pada saat nge-scan itu nggak diperhatiin, jadi ini pinggir kata-katanya tuh ada yang kepotong. Nah ini juga ada yang kepotong, nggak jelas jadinya. Terus udah, kita balik lagi ke yang nomor 6. Nah ini tulis pernyataan itu, ini typo, seharusnya PERNYATAAN, pernyataan. Seperti